Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Oke, materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Ini merupakan materi season kedua. Bagaimana ulasan selengkapnya pada materi ini? Kita ikuti tayangan berikut ini. Yuk! Oke, anak-anakku semua, lingkup materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu yang pertama, ini tentang analisis data, perhitungan, dan pencatatan transaksi pada pembayaran BTKL. Apa itu BTKL? Biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, ini analisis data, perhitungan, dan pencatatan transaksi untuk pembayaran BOP ataupun biaya overhead pabrik. Dari dua materi ini nanti akan kita kupas satu persatu. Yuk, yang pertama ini tentang pengeluaran kas untuk pembayaran biaya tenaga kerja langsung. Apa itu anak-anak BTKL, biaya tenaga kerja langsung? Ada yang pernah mendengar BTKL itu apa? Ya, BTKL atau biaya tenaga kerja langsung ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai tenaga kerja yang secara langsung terlibat di dalam proses pembuatan produk. Apa ada Pak yang secara tidak langsung ini tidak terlibat dalam proses pembuatan produk? Ada. Ini contoh biaya tenaga kerja langsung ini, misalnya di dalam perusahaan furniture ataupun perabot rumah tangga bersih seperti perusahaan pembuatan lemari, meja, kursi. Yang disebut dengan biaya tenaga kerja langsung adalah mereka yang menangani langsung, misalnya memotong kayu, menghaluskan ataupun mengetam kayu dan sebagainya. Itu menyentuh langsung. Itu disebut dengan BTKL. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung, ini misalnya mandornya, kemudian kepala bagian produksinya, ini merupakan biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, untuk yang BTKTL tidak langsung ini nanti masuk ke dalam BOP perusahaan. Ini adalah biaya tenaga kerja langsung. Dasar perhitungannya nanti adalah jumlah jam kerja kita kalikan dengan tarif. Oke, jelas anak-anak tentang BTKL ini. Kita lanjut. Nah, sebelum data itu dicatat, ini anak-anak harus melakukan analisis dan perhitungan terlebih dahulu. Menganalisis itu bagaimana? Ya, tentukan debitnya apa, kreditnya apa, akunnya apa, jumlahnya berapa. Itu merupakan proses analisis. Nah, setelah dilakukan analisis selesai, baru dilakukan proses pencatatan di dalam buku jurnal. Nah, jurnal yang akan kita gunakan di sini adalah jurnal khusus ataupun special jurnal, yaitu jurnal pengeluaran kas atau istilahnya disebut dengan cash disbursement journal, ya kan? Jurnal pengeluaran kas. Itulah anak-anak ruang lingkupnya. Mudah-mudahan ini keterangan ini bisa masuk dan dipahami dengan seksama bagi anak-anak. Lalu bagaimana ini tentang alur pencatatan biaya tenaga kerja langsung itu? Asbabul nuzulnya itu seperti apa? Mula bukane itu seperti apa? Atau biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur itu? Saat timbulnya biaya tenaga kerja langsung, ini akan dicatat pada akun beban gaji dan upah di bagian debit. Dan di sisi lain, ini akun utang gaji dan upah dicatat di sebelah kredit.
Jadi ketika menyelesaikan proses penyelesaian produk dengan mengeluarkan tenaga kerja, itu perusahaan akan catat, oh ini ada timbul beban gaji dan upah. Baru kreditnya adalah utang gaji dan upah. Mengapa disebut utang gaji dan upah? Karena pada saat itu selesai pun belum dibayarkan. Apa yang menjadi hak dari pekerja itu, kapan dibayarkannya? Tergantung dari perusahaan, apakah mau mingguan ataupun mau bulanan. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Tuh, awal mulanya kita catat beban gaji dan upah. Gaji apa saja, bisa gaji bagian produksi, gaji bagian pemasaran, gaji bagian administrasi dan umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya saat pembayaran gaji, nah ketika gaji dibayarkan ini akan dicatat utang gaji dan upahnya itu debit, sedangkan kreditnya kas. Nah ini ketika timbul PPh, ini nanti akan ceritanya lain. PPh itu apakah akan ditanggung oleh perusahaan ataukah akan ditanggung oleh karyawan? Ketika ditanggung oleh karyawan, maka utang gaji dan upah ini akan menjadi lebih sedikit. Sehingga nanti kas yang dibayarkan pun setelah dipotong PPh untuk karyawan. Nah, pada saat yang bersamaan mungkin ketika perusahaan itu menyetor ya PPh ke kantor pajak, baru dilakukan utang PPh debit, kreditnya kas. Sini kan sudah nol. Untuk utang gaji dan upah sudah nol. Nah, menjadi permasalahannya adalah beban gaji dan upah kan belum nol, masih bersaldo debit. Itu bagaimana cara yang mengenolkan? Itu pada saat pengalokasian biaya tenaga kerja langsung ini pada akun yang sesuai. Jadi di dalam format gaji dan upah nanti akan didistribusikan. Ada ya ke bagian produksi, nanti ada BDB, BTKL. Kemudian ke bagian pemasaran berarti ada beban gaji bagian pemasaran. Kemudian beban gaji dan upah, beban gaji bagian administrasi dan umum pun juga akan demikian. Kalau yang di dalam produksi di sini, dalam kasus ini adalah BDB, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung. Itu alur dari pencatatan biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan manufaktur. Oke, bisa dipahami anak-anakku semua? Sangat mudah bukan? Mudah lah, bisa dianalisis. Nah, nanti ketika anak-anak mengalami kebingungan, ini bisa langsung ditanyakan, ada kolom komentar yang ada di bawah. Itu penting dan bisa digunakan, dimanfaatkan untuk ajang diskusi. Dan materi ini pun juga nanti akan saya upload di website saya www.pojoilmu.net. Bisa dilanjut ya nak ya, kita lanjut yuk. Kita lanjut ini untuk mempertajam pemahaman kita tentang biaya tenaga kerja langsung. Kita langsung kepada contoh soal kasus. Katakanlah PT Sidomapan adalah sebuah perusahaan industri di bidang tekstil pada tanggal 11 September 2021 membayar biaya tenaga kerja langsung untuk minggu kedua sebesar 15 juta. Ada PPh-nya enggak? Oh ada. PPh sebesar 15% ditanggung oleh karyawan. Bukti transaksi cek nomor CSM0920. Atas dasar transaksi tersebut diminta analisis data transaksi, perhitungan dan pencatatan ke dalam jurnal khusus. Nah ini problemnya sangat sederhana. Ini bagaimana ini cara menyelesaikannya? Kita analisis, 15 juta berarti muncul biaya tenaga kerja. PPh-nya 15% yang dibayarkan kan. Wah. Oke yuk kita analisis. Penyelesaiannya. Utang gaji dan upah ini menjadi berkurang karena apa? Kita bayarkan kan. Kasnya berkurang. Debit dan kredit. Oke. Yuk kita hitung utang gaji dan upahnya 15 juta, PPh-nya 15%, itu ada ketemu 2.250.000. Nah, kas yang dibayarkan 12.750.000. Yang 2.200.000 nanti akan disetor ke kantor pajak kan.
pada kas. Oke, nih langsung kita selesaikan jurnalnya seperti ini dalam jurnal PT Sidomacan, jurnal pengeluaran kas, tanggalnya 11, nomor buktinya CSM 0920, keterangannya pembayaran gaji dan upah. Akun yang didebit adalah utang gaji dan upah 12.750, kreditnya adalah 12.750. Sangat mudah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Lanjut, materi yang kedua ini, kalau tadi pembayaran kas untuk BTKL, biaya tenaga kerja langsung, kali ini kita akan melakukan pengelolaan pembayaran kas untuk pembayaran BOP, biaya overhead pabrik. Atau BOP ini sering disebut dengan biaya tidak langsungnya perusahaan, itu namanya BOP. Apa itu BOP? Ini merupakan biaya yang tidak secara langsung, atau biaya yang tidak langsung, secara tidak langsung dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang proses produksi barang. Atau seperti ini, BOP itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai sesuatu yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuatan produk. Itu namanya BOP. Jadi biaya ini tidak secara langsung menyentuh pada produk yang diproses. Nah, biaya ini secara tidak langsung ikut membantu proses pembuatan produk. Nah, BOP ini secara tidak langsung ikut membantu proses terjadinya sebuah produk. Contohnya apa? Nah, ini nanti akan kita kupas. Kita berbicara ini dulu. BOP digolongkan menjadi 3, yaitu BOP menurut sifatnya, menurut perilakunya, dan hubungannya dengan departemen produksi. Nah, kali ini yang kita akan bahas nanti adalah BOP menurut sifat produknya adalah perusahaan manufaktur. Nah, jenis BOP di sini menurut sifatnya ini, itu yang pertama itu ada biaya bahan penolong. Jadi walaupun tidak ada bahan ini, maka produk itu bisa jadi, itulah namanya disebut dengan bahan penolong. Contoh pada perusahaan furniture, bahan penolongnya apa? Kalau bahan pokoknya jelas kayu, bahan penolongnya misalnya ada cat, ada clear, dan sebagainya. Ini termasuk bahan penolong. Kalau paku bagaimana? Paku termasuk juga bahan penolong. Karena tanpa paku itu tidak bisa direkatkan, cara ditatah dan sebagainya jadi rekatkan. Tapi yang paling utama bahan bakunya adalah kayu. Kemudian ada biaya reparasi dan biaya pemeliharaan mesin. Ini masuk BOP juga. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu biaya mandor, biaya kepala bagian produksi, ini termasuk BOP. Kemudian biaya penyusutan aset tetap, penyusutan mesin produksi, penyusutan peralatan yang digunakan untuk proses produksi yang lain, dan sebagainya. Jadi itu masuk BOP. Kemudian biaya akibat berlalunya waktu, misalnya biaya asuransi pabrik, asuransi tenaga kerja langsung. Dan ada BOP lainnya, itu biaya listrik pabrik, termasuk BOP. Kalau listrik kantor itu bukan merupakan BOP, itu merupakan biaya administrasi dan umum. Yuk langsung masuk pada soal kasus biar lebih paham. PT Maju Bangun pada bulan Oktober 2021 memiliki transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Oktober membayar biaya gaji karyawan. Bulan September 25.200.000, bukti transaksinya MB1001. 6 Oktober membeli bahan penolong 3.400.000 tunai, buktinya MB102. Yang terakhir tanggal 7 Oktober ini membayar biaya asuransi pabrik untuk masa 1 tahun. Besar berapa? 4,5 juta dibayar tunai. Atas dasar transaksi tersebut diminta 3 analisis, perhitungan, dan pencatatan data transaksi ke dalam jurnal yang sesuai. Oke,
Bisa dipahami untuk soal ini? Langsung ke pembahasan. Yuk, langsung pembahasan penyelesaian. Analisisnya, gaji berkurang, utang gaji berkurang, debit, kas berkurang, kredit. Kemudian bahan penolong bertambah, debit, kas berkurang, kredit. Membeli bahan penolong. Kemudian yang terakhir, biaya asuransi bertambah, debit, kasnya berkurang, kredit. Itu hasil analisis data transaksi. Oke, bisa dipahami ya Nak ya? Lanjut pada proses pencatatan. Akan dicatat di dalam jurnal seperti ini. Tanggal 2, nomor buktinya masukkan, keterangan membayar gaji dan upah. Akun yang didebet, utang gaji dan upah, persediaan bahan penolong, biaya asuransi dan sebagainya. Nominalnya sini, kreditnya nominalnya sini. Nah, apabila ada potongan, misalnya ada potongan ini, misalnya potongan 100, ya berarti kasnya tinggal 3.300.000 di 100, di sini 100. Apabila ada potongan, ini orang potongan, ya udah seperti ini, potongannya kos. Oke, dua permasalahan pokok utama dalam pengeluaran kas manufaktur ini sudah kita bahas, yaitu pengeluaran kas untuk biaya tenaga kerja langsung dan pengeluaran kas untuk biaya overhead pabrik. Ini hanya uraian singkat saja, mudah-mudahan ini menambah pemahaman anak-anak tentang materi yang kita bahas, yaitu pengeluaran kas pada manufaktur. Selamat belajar dan selamat berlatih. Kita bertemu di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik, dan tentunya masih ada kelanjutan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.